Halo semua, kembali sama gue Christopher Evin and welcome back to my video. Welcome back to his video. Dan kali ini kita akan mengadakan Q&A lagi setelah sekian lama gue gak Q&A. Dan gue bersama dengan bintang tamu kita yaitu Abbas. Udah dia. Ya dia asam lambung guys. Oke. Gue udah post di Instagram foto untuk Q&A dan udah banyak banget yang tanya kita di Instagram. Jadi thank you banget yang udah nanya sebelumnya. Banyak banget guys, ada Kita 10 sih. Ratusan juta pertanyaan di sini. Jadi sebelumnya kita minta maaf karena pasti nggak mungkin semuanya kita bacain. Kita akan memilih pertanyaan yang bisa dijawab. Benar. Dan mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya gitu ya. Oke, so gue akan nanya dulu. Gue sama Hans akan ganti-gantian baca pertanyaan. Ini baik banget guys. Ini baik banget. Ini baik banget pertanyaan. Oke, gue dulu ya. Apa games? Dari Gaza Mamoru. Halo Gaza. Halo Gaza. Apa games yang paling kalian suka dan gak pernah bosen? Mungkin dari dulu kali yang sedih. Apa yang sekarang kok? Nah, semua games pasti ada titik jenuhnya sih, maksud gue ya nanti. Iya sih. Tapi ya mungkin yang sekarang aja lah kalau gitu ya. Oh ya udah. Yang sekarang kita lagi saat ini kita lagi mainin sering dan nggak bosen. Kalau gue sih ada dua sih. Apa tuh? PUBG, Ya. Battleground Battleground sama Dead by Daylight. Ya, iya Pak. Berarti ya sama dong. Oke, tapi kalau bilang emang gue bilang kan game itu ada masa-masanya. Pasti, nggak ada game yang lu mainin seumur hidup. Gua mungkin lebih spesifik aja. Oke. Mungkin yang lebih yang paling tahan lama sekarang apa? Ya benar, DBD sama Beda sama PUBG. PUBG karena emang itu yang lagi hit sekarang sih. Pokoknya yang bisa kita seru-seruan bareng kayak lepas tuh itu game yang seru sih. Oke, next. Oke. Gua mau kasih pertanyaan, nggak usah langsung back cincong, langsung aja di berat nih. Dari WVW_channel. Tips YouTuber yang udah jalanin berbulan-bulan tapi belum sukses. Oke, dari gue dulu. Oke, silakan. Gini guys, kalian nggak boleh sembarangan bilang, oh gue nggak sukses. Itu salah banget. Kalian harus tahu dulu sebelum kalian ngomong nggak sukses, standar sukses kalian tuh apa. Betul. Sekarang pertanyaannya, standar sukses gue apa? Mungkin sukses orang-orang beda kan. Setiap guys? orang pasti punya standar yang beda-beda. Oke, dari gue sendiri, suksesnya gue kalau untuk sekarang ini gue bilang adalah gue bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Itu standar sukses gue di dalam YouTube untuk sekarang. Jadi kalau misalnya gue bilang, aduh gue udah jalan berbulan-bulan, kayaknya gue nggak sukses. Ya itu nggak bisa guys, itu mental kalian tempe kayak gitu. Jangan menilai kesuksesan dari angka. Angka itu bukan standar kesuksesan. Angka itu adalah sebuah bentuk pencapaian. Bener. Emang begitu, kenyataannya begitu. Kalau dari lu sendiri, emang suksesnya lu untuk sekarang? Buat sekarang ya, kalau Ada masanya ya, kita anggap ada masa-masa ya. Buat Pertama, standar sukses gue buat sekarang ini adalah gue bisa tampil di Fanfest sih. Oh, Itu standar sukses. tahun lalu kan udah. Itu kan masih itu yang nggak tampil. rame-rame. Itu nggak tampil berarti itu. Itu tampil tapi kayak yang masih di festival gitu. Gue target gue naik. Sendiri. Nggak harus sendiri, tapi yang penting di live show, bukan di festival. Gaming tapi atau Gaming Oh, tetap itu komunitas gaming, gaming. gitu, Kalau bisa gaming. komunitas gaming tuh step up gitu loh. Itu standar sukses gue sekarang sih. shine gitu loh. Shine bright like a diamond. Ada momennya gitu loh. Ada gaming. momennya makanya gitu. Itu gue juga standar berharap sukses gitu sih. Gitu. Pertanyaan berikutnya nih dari @akmal_109. Ini bukan pertanyaan sih Halo. sebenarnya. Kayak pernyataan gitu Oh, ya. pernyataan. Tapi bisa dijawab. Satu kata untuk haters. Wah, ini banyak nih. Ini selalu kayak gini. Masih Satu kayak kata untuk hater, Satu kata aja. Susah ya? satu kata. Satu kata buat satu kalimat. Nih kalau gua respect. Kenapa gue bilang respect? Karena dari dulu tuh gue selalu pegang prinsip bahwa haters itu bukanlah seseorang yang harus kita tanggapi negatif lagi gitu loh. Karena biar bagaimanapun ya, kalau kalian mau cek, kalau ada analitiknya gitu, statistiknya gitu, haters itu lebih meluangkan banyak waktu buat kita loh daripada fans. Kalau mau berbicara fakta, karena mereka itu ngubek informasi soal kita. Mereka Mereka tuh sangat rajin untuk mencari Rajin kejelekan kita gitu. Dan itu tuh susah.
karena nggak semua video itu ada celahnya gitu. Mereka tuh kayak Dia mungkin punya watch time yang lebih tinggi mungkin. makanya kalau mau kalau dikasih lihat watch itu, jadi mereka itu adalah sosok yang sebenarnya mencintai kita tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Wah, ya benar. Benar kan? Salah sih. Mungkin kalau yang fans kan kayak support kita. Tapi kalau mereka tuh kayak lu berhenti aja lah YouTube, lu mati aja. Tapi justru dari situ kita lihat bahwa oh, ada orang yang masih mau mengkritik kita. Itu tandanya kita harus jadi kayak bikin itu standar lagi supaya kita bikin jadi fans. Jadi buat gua respect karena tanpa mereka kita nggak ada juga gitu. Iya sih. Karena di mana ada positif harus ada negatif, harus balance. Kalau nggak asik juga guys. Asik juga gitu. Itu nggak asik. Challenge-nya nggak ada. Kalau menurut lu gimana? Satu kata ya. Gua ada. Tapi nggak tahu ini bentuk kata atau enggak ya. Oke. Why me? Wah, makin dekat nih. Hey. Aduh. Hey. Dah, itu Hey. doang deh. Kenapa hey? Kenapa gue ngomong hey? Gue bilang ya, kalian ngaca lah. Waduh. Gitu loh. Nggak salah sih itu. Nggak juga. salah. Gue lebih mau mendidik hatersnya. Dibanding regardless dia mau apapun channel gue lebih pengen, gue cuma berharap si haters ini nih bisa Sadar lah ya. sadar Bisa sadar. akan sesuatu yang gue mau bilang gitu dengan kata si Hey. ini. Begitulah Tapi- kurang lebih. Nah, kalau Devin lebih ke directly mungkin lebih buat channelnya kita. Kalau gua ngasih tahu ini lebih buat ke orangnya itu sendiri gitu loh. Ya, itu juga gue setuju sih. Oke. Ini ya dari Bos Q. Waduh. Underscore. Bos Q. Ini lagi tren banget ya, Bos Aduh. Q. Oke, menurut Bang Devin dan Bang Hans. Oke. Jadi jawabnya one by one. Gila, one by one. One by one, siap. Kita dituntut jawab Dituntut one by one. sendiri, siap. Gimana cara menyesuaikan diri dengan pergaulan baru? Bagaimana cara menyesuaikan ya? Jadi jangan baru. Oke, silakan. Oh. Susah banget untuk gua menyesuaikan di pergaulan baru, tapi gua selalu membutuhkan satu orang. Jadi gua harus Jadi butuh patokan ya? gua harus mempunyai sosok orang. Kalau misalnya kita main di Dota nih ya, kalau tau anak Jangan lihat Dota ya, nih jangan lihat ya. inisiator. Ini siapa? Gua jujur sampai detik ini pun gua masih orang yang suka doubting gitu loh, suka ragu akan Oke. gua sendiri. Jadi gua butuh orang yang kayak tadi di pertanyaan sebelumnya, heyin gua tapi Tolong. tolong gitu. Tolong. Jadi gua butuh sosok inisiator. Untungnya di YouTube ini gua menemukan banyak sekali orang-orang yang amazing yang ngebuat gua bisa tetap bergerak, yang ngejorokin gua duluan gitu loh. Jadi kalau istilahnya gua tuh menyemplung kolam tuh takut guys, tapi ada orang yang langsung nggak usah mikir, jebur aja gitu. Bahkan juga lu mati. Itu yang ngebuat gua bisa mencoba untuk bergaul di pergaulan suasana baru dimanapun ya, nggak cuma di YouTube. Oke. Jadi faedahnya di kehidupan gua sekarang itu sangat berpengaruh. Betul. Oke, kalau menurut gua supaya lu tuh bisa menyesuaikan ya, kalau buat gua dari dulu gua bisa bilang tuh banyak masuk ke dalam pergaulan yang berbeda-beda gitu, mulai dari yang bisa dibilang tanda kutip baik sampai ke tanda kutip rusak gitu. Jadi gue tuh Baik kayak dan rusak. udah pernah masuk gitu. Tapi ini yang menurut gue menjadi faktor paling penting buat cowok dan cewek. Oh, Prinsip. Dimanapun kalian berada, Prinsip. siapapun lingkungan kalian, kalau kalian punya prinsip, kalian nggak akan terjerumus dan kalian nggak akan tertular istilahnya. Jadi kalian sudah tanamkan prinsip itu dari sekarang lah gitu, secepatnya. Karena kenapa banyak orang yang akhirnya bisa terjerumus? Karena mereka itu nggak punya prinsip. Mereka cuma ngikut. Mereka cuma kayak, iya nih, meskipun hal itu baru, gak semua hal baru harus dicoba. Karena kalian harus bisa memilih antara hal baru yang positif dan hal baru yang negatif. Meskipun standar positif dan standar negatif pun berbeda-beda buat setiap orang. Tapi at least yang udah obvious, ya udahlah gitu loh. Kalau misalnya emang kalian bisa enggak, kenapa iya? prinsip ya. Prinsip. Jadi buat gue dulu dari dulu kayak gitu. Kalau jadi dulu nggak ada gue kayak prinsip gitu loh. gue kayak mikir prinsip gua apa ya. Jadi buat gue, jadi dalam arti itu ya, kalau misalnya ada godaan gue kayak, nah ini prinsip gue tuh udah A. Kalau gue larang prinsip gue, berarti gue nih apa ya, kayak
cupu banget, masa gue kalah sama diri gue sendiri gitu loh, sama ego gue sendiri, padahal kayak gue yang kontrol ego gue, bukan ego gue yang kontrol gue. Bener. Gitu sih menurut gue sih. Itu gimana caranya menyesuaikan dengan pergaulan zaman sekarang yang positif dan Yang negatif. sekarang banyak banget Banyak ya. banget, terlalu banyak zaman seperti itu. Jadi kalian tuh harus punya prinsip menurut gue gitu. Kalau dia harus ada inisiator, kalau gue harus ada prinsip. Sebenernya gue sedih gitu loh kayak sebenarnya David andilnya lebih gede. Emang benar, orang semua harus punya prinsip. Karena tanpa prinsip pun lu nggak bisa. Ya lu nggak bakal jadi lu. Iya. Gitu loh. Lu nggak ada. Nggak bakal bisa survive Iya. nanti di kemudian hari. Mungkin sekarang masih bisa orang-orang yang masih muda gitu ya. Tapi kalau kalian udah mulai remaja dan semakin dewasa, kalian suatu saat cepat atau lambat harus punya prinsip sih. Punya prinsip. Gitu. Jadi buat gue juga loh. Ouch. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Peter Miracle Halim. Hey Peter, Peter sih Miracle. gue kenal, dia sering muncul ya di live streaming. Oke, Ko Devin, apa plus minusnya Ko Hans dan sebaliknya? Oh, tapi gue yang ngomong. Jadi menurut gua positif dan negatif lu tuh apa, dan menurut lu positif dan negatif gua tuh apa? Oh ini seru nih. Siap ya? Nah, gue dulu nih. Iya. Menurut gua, ini mungkin lebih ke sama sih, ke first impression kali ya, waktu gua kenal Hans. Dan mungkin sama seperti yang udah dijawab sebelumnya. Positifnya Hans adalah dia ini orangnya friendly. Dia ini orangnya friendly dalam tahap yang dia mau berteman dengan siapa saja gitu loh. Jadi dia bukan orang yang kayak Itu bisa negatif juga guys. ya lumayan sih, tapi kita ke positif lah, karena Nah. orang friendly itu dia tuh introvert yang extrovert. Gimana ya? Ya, Intinya dia gua mudah, ngerti itu, dia ya. mudah bergaul, tapi ya sama kayak gua, dia juga punya sisi yang sendiri gitu. Tapi ya mudah bergaulnya itu yang gua gitu. Tapi ya negatifnya menurut gua, Hans ini itu terlalu careful planner. Semuanya di plan. Harus di plan. Kalau nggak di plan, kayaknya dia tuh kayak takut sendiri gitu loh. Padahal tuh sebenarnya menurut gua dunia ini tuh uncertainty-nya tuh sangat tinggi. Jadi kita boleh plan, tapi ketika plan itu bergeser sedikit, kalau kita terlalu kaku sama plan, hancur. Gitu. Gue harus Jadi, akui itu. Kita tuh harus bisa fleksibel istilahnya. Kurang lebih kayak gitu. Itu menurut gua ya. Dan Devin gak orang pertama sih yang ngomong kayak gitu, to be honest ya. Karena Acit pun ngomong kayak Ya, gitu. memang rata-rata. Popo ngomong Begitu. gitu, Miao juga ngomong Ya. kayak gitu, Reggie ngomong kayak gitu, dan emang gua orangnya tuh kayak gua takut sih, itu lebih ketakutan sih. Memang, gue tahu rasanya juga, karena gue sempet kayak gitu, tapi gue kayak gue nggak bisa kayak gini men. Kayak itu bukan hal yang jelek, tapi itu bisa jadi hal yang senjata makan tuan ke depannya kalau misalnya gue terlalu kaku, gitu. Itu menurut gue. Kalau menurut lo positif negatif? Positifnya Devin ya, oke. Gua ngelihat Devin ini kita mau dari positif atau negatif dulu? Terserah. Atur. Tadi lo positif dulu ya? Tadi gue positif dulu. Positif dulu berarti. Yang enak dulu. Oke, lu bos. Enak dulu. Bos. Kalau dari gua ngeliat ke Devin ya, Devin itu orangnya itu susah Kayaknya ini, gue nggak ada susah. positifnya gitu. Susah. Devin ini orangnya pintar ngelobi dia, Pinter apa? ngelobi, Lobby itu maksudnya apa ya? smooth talker. Oh, smooth talker Ya, siap. smooth talker. Jadi kalau Tapi gua masih kalian jomblo. ya, walaupun ya, first impression gue ke Devin ini nggak sebagus yang kalian kira. First impression gue ke Devin ini, dia orangnya tuh lebih ke songong, Nah, semua orang kayak gitu sih. serius dan songong. Serius dan Tapi gue sadar sendiri karena orang ngeliat gue, first impression gue juga songong dan serius. Jadi justru gue selalu menerapkan prinsip reverse psychology. Ya, jadi dengan gue songong dan serius juga, dan Devin juga kayak gitu, gue justru malah ngeliat tuh, oh kayaknya gue bisa masuk nih kalau gue ngomong sama Devin. Malah gue berpikir kebalikannya. Tapi ya gitu, karena pas setelah kalian, kalau misalnya kalian benar-benar ketemu sama orang ini, kalian ketemu sama orang ini, kalian bisa langsung apa ya, kayak nyambung gitu loh, gampang nyambung dan bisa langsung Devin tuh bisa langsung Nge-blend in, ngebuat gitu. mood Booster, waduh. moodnya tuh langsung kayak iya udah gitu loh, enak gitu. Jadi menurut gue dia Nyaman, smooth talker, guys. Dia dan dia
Dan dia gue lihat orangnya honest ya. Wih. Dia orangnya sangat honest. Gitu kan, terbang deh jauh deh. Hai, Saya balik jauh dia. Tapi itu bagus. Jadi dari dia smooth talker, dia honest juga. Jadi itu dia bener-bener intinya adalah dia orang yang reliable banget menurut gua. Jadi kalau kalian ngomong sama dia tipe-tipe orang yang bisa diandelin, gitu loh. Dia bisa diandelin. Baiklah. Pizza abis ini. Negatifnya. Nah, negatifnya ya, kalau menurut gua si Devin ya, Devin ini kadang kalau gua lihat ya, Devin ini nggak tahu ya, ini bukan lebih ke negatif ya menurut gua ya. Dia bukan tipe kreator yang lucu. Jadi menurut gua kreator itu ada 3 macam. Lucu, kayak keren, atau ganteng. Oh, siap. Keren gitu. Jadi masing-masing kreator tuh punya 2 traits. Punya 2 siap. Dari salah 3 ini. 3 guys. Segitiga. Antara kalian mau lucu, ganteng, lucu, keren, keren, ganteng, dan segala macam. Dan menurut gua Devin ini bukan tipe orang yang humoris. Jadi dia bakal lucu kalau ya emang ada waktu ya lucu. Bukan berarti dia bisa ngelucu bikin gitu loh. lucu gitu. Sama berarti sama kayak gua lebih orangnya tuh lebih ke informatif, serius. Ya, jadi gua nggak bisa ngelucu orangnya. Walaupun kalau misalkan emang kadang-kadang kalau misalkan lucu nih, itu karena emang bukan gua momennya emang pas momennya lucu pas juga, lucu gitu. Jadi kalau tapi orang kan ngeliat Devin kan orangnya kan dia tuh apa sih, orang yang sangat bisa diandelin ya. Jadi kalau orang sering apa sih ngobrol sama dia, gue ngeliat kebanyakan mungkin orang kalian akan ngalamin awkward moment Bener banget. kalau sama Devin. Jadi karena orang ngeliat dia tuh, oh ini orangnya bisa diajak bercanda nih. Jadi kalian ngelucu, hasilnya kayak ya. Oke. Jadi banyak awkward momennya di situ. Jadi orang mungkin ada yang salah kaprah gitu. Tapi menurut gue itu bukan satu hal yang negatif sih. Cuman gue jelasin lebih aja karena gue tipe orang juga yang nggak bisa ngelucu gitu. Siap. Kalau si saya sih, kalau yang negatif ya mungkin ya tadi gue bilang dia orangnya mungkin ya terlalu serius kadang ya, terlalu serius. Mungkin dia juga gue nggak tahu. Lu aduh apa sih? Lu lebih deket sama cewek ya? Wah, kok tahu sih? lumayan. Iya. Lumayan. Nah, itu. Gue gampang deket sama cewek gitu tepatnya sih. Gue nggak tahu itu negatif atau enggak, tapi mungkin itu jembatan dia untuk bisa Facebook. ya, itu jembatan dia untuk bisa ngomong sama orang yang lain. Oh, gitu. siap. Oke. Mantap. Oke, pertanyaan terakhir. Yang berat lagi guys nih. Terakhir berat. Berat nih. Dari Syahreza Sakti. Reza Sakti. Halo. Bang, kalian berdua punya rasa takut terbesar nggak sih Deep fear. di dalam hidup? Dan bagaimana cara mengatasinya? Please sharing. Deep fear ya. Yuk gua. Silakan lo dulu. Bahkan deep fear gua aja tuh nggak bisa. Sampai sekarang nggak masih ada gitu. Namanya aja deep fear ya guys. Itu satu hal yang paling susah untuk saya Dihilangkan, betul. Dari gue sendiri, rasa takut gue tuh paling takut yang namanya gue hilang kepercayaan orang. Intinya adalah kepercayaan itu sangat mahal guys, dan lo cuman punya one chance doang untuk mendapat kepercayaan orang ya. Untuk mendapat kepercayaan orang itu cuma punya satu kesempatan doang. Sekali kalian korbanin itu kepercayaan, gue yakin itu kepercayaan gak bakal balik lagi ke kalian untuk kedua kalinya. So, itu yang gue takutin. Kalau misalkan ya, kalau lebih simpel lagi kalian ngertiin, gue takut merasa bersalah, gue takut kalau misalnya gue gak enakan sama orang atau apa gitu. Gue selalu takut dan gue selalu kepikiran gitu. Walaupun mungkin andilnya nggak segitunya sebenarnya sama gue. Tapi karena gue punya tendensi untuk overthinking ya, jadi gue selalu takut gitu loh. Makanya gue paling takut hilang kepercayaan dari seseorang yang gue percaya. Sisanya
curhat gua. Tapi intinya gini guys, gua ngasih pelajaran ke kalian aja nih ya. Kalau kalian mau ngelihat, ini gua sering ngomongin ke orang-orang lain. Kalau kalian mau ngelihat sifat asli seseorang, sifat asli karakter itu orang, kalau bukan untuk ngetes ya, ingat bukan ngetes. Cuman kalau kalian mau ngelihat, ini gua belajar dari pengalaman gua guys. Satu doang kuncinya. Kasih kepercayaan lebih ke orang itu. Cepat atau lambat kalian bisa ngelihat sifat asli dia. Emang dia baik atau emang dia sebaliknya. Itu kalau dari gua. Sharing ya, kalau misalnya benar. Komen ya, aduh gue dibilang. Kalau menurut gua, di fear gua adalah ketika gua mirip sih sebenarnya sama Hans. Kalau Hans kan ketika dia hilang trust sama orang. Kalau gua lebih ke arah ketika gua dihianati oleh orang. Dihianati. Wow. Kayak gue di step dari belakang gitu. Itu sakit juga sih. Itu di fear gue karena jujur sampai sekarang sih gue belum belum merasakan. Mungkin antara guanya yang selalu cuek atau emang benar-benar, tapi gue belum merasakan sampai sini kalau gue ada yang nusuk dari belakang gitu sih. Belum ada. Cuma ya itu yang gue tahu karena buat gue trauma bahaya sih. Memang bahaya sih. Karena emang menurut gue tuh itu sesuatu yang bisa membuat pribadi seorang tuh bisa berubah. Bisa berubah 180 derajat ketika dia terlalu takut gitu ya. Meskipun sebenarnya gue ini orangnya tuh main orang cuek, tapi ya kalau udah ngomongin soal gituan udah beda urusan gitu loh. Jadi makanya gue mungkin kalau Hans bilang tipsnya adalah kalian ngasih kepercayaan lebih. Justru kalau gue tipe orang yang gak bisa kasih kepercayaan lebih ke siapapun. Jadi gue tuh terlalu careful. Gue percaya nih, tapi gue bukan yang tipe percaya kayak gue sama bokap nyokap gue gitu. Kalau sama bokap nyokap sama keluarga gue sih gue bisa fully trusted gitu karena ya udah tahu gitu kan. Tapi kalau saya kalau sama yang teman-teman gue, bahkan mau teman-teman itu teman sekolah gue yang dari dulu pun gue nggak bisa yang kayak fully trusted mereka karena biar istilahnya itu gue mencegah kalau sampai itu terjadi, gue tuh nggak yang sampai gimana banget kayak stres atau gimana banget gitu loh. Jadi ada bener sih. Gue tetap percaya mereka, gue tetap sans, gue tetap bisa selayaknya sebagai best friend mereka juga gitu. Tapi di satu sisi tuh ada semacam space kosong di diri gue yang nggak gue kasih tahu ke mereka gitu loh. Kayak itu yang kayak yaudah itu gue aja yang tahu. Kalau gue kayak gitu sih, karena ya takut. Iya sih, nggak ada salah. Gue pun juga takut. Tadi justru gue juga kayak gitu, takut. Tapi karena di lapangan kerja gue selalu disikut-sikut sama orang dan dihianatin dan DKK apapun itu judulnya, gue mulai bisa belajar. Lagi-lagi gue harus kepentok dulu baru belajar. Tapi gue tahu itu kan sepengalaman gue, kan pengalaman kita beda-beda. Beda semuanya, betul. Apapun itu, tapi ya apapun ketakutan kalian, semuanya itu punya positif dan negatif. Gini yang lagi dong. Ya selalu. Ya selalu gitu ya. Tapi kita gini ya. Prinsipnya sama-sama yang. Kalau kalian nanya kita gimana cara ngatasinnya ya tergantung balik lagi ke kepribadian masing-masing. Karena setiap orang punya cara mengatasinya beda-beda gitu. Meskipun di fear kalian sama, belum tentu cara mengatasinya sama. Tapi ya istilahnya itu kayak semacam tips aja dari kita buat kalian yang mungkin punya di fear atau ketakutan dalam yang dalam yang sama gitu, oke? So, tadi gue bilang last question. Iya. Oh iya ya. Ini Devin. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya terakhir deh ya. Terakhir banget. Ini mungkin kalian semua tunggu-tunggu loh. Ini dari Rinmuah. Siapa nih Rinmuah? Rinmuah adalah ambasador YouTube. Oh, siap ya. Spesial nih. Pertanyaannya adalah kenapa kalian kembar? Waduh. Wah. Masa kita harus ngasih tahu sih? Seru deh. Ngasih tahu aja lah ya. Tapi sudah masuk video gitu loh. Iya. Jadi alasan kita bisa kembar itu tapi ini buat yang nonton aja ya? Buat yang nonton aja ya, Nontonnya sampai akhir ya? Sampai akhir ya. Karena ya nggak semuanya pasti nonton sampai akhir. Oke, jadi alasan kita bisa kembar itu karena sebenarnya kita itu